Здравствуйте. Perkenalkan, nama saya Ferla Mulia. Video ini adalah satu dan yang pertama dari rentetan video-video lain di mana kita akan mencoba mempelajari bahasa Rusia. Bahasa Rusia, seperti yang kita ketahui, tidak sama dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Satu hal yang mungkin paling kentara adalah bahwa bahasa Rusia menggunakan huruf Kirilik, sementara kita menggunakan huruf Latin. Huruf Kirilik itu mirip dengan huruf Yunani, tapi sejarahnya bisa kalian lihat sendiri nanti di internet atau di mana. Dan satu hal lain yang paling kentara dari huruf Kirilik dan huruf Latin adalah jumlahnya. Huruf Latin kita memiliki 26 alfabet. Sementara dalam huruf Kirilik atau Kirillitsa dalam bahasa Rusia terdapat 33 huruf. Untuk memudahkan pengenalan terhadap alfabet ini, kita akan bagi 33 huruf ini ke dalam 3 grup. Grup yang pertama, itu huruf yang ada dalam bahasa kita dan berbunyi sama atau hampir mirip. Kedua, itu huruf yang tidak ada di dalam bahasa kita dan memiliki bunyi sendiri yang unik. Dan yang ketiga, adalah huruf yang tidak punya bunyi. Ada yang seperti itu. Huruf yang pertama, yaitu huruf yang bunyinya sama atau hampir mirip, itu ada A, B, V, G, D, Z, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, dan E. Perlu diingat bahwa huruf ini ada yang sama persis, tapi ada juga yang sedikit berbeda. Seperti saya bilang, contohnya itu huruf V. Huruf V ini itu diucapkan lebih keras dan lebih bergetar. Kalau dalam bahasa Indonesia, V dan F itu hampir tidak ada bedanya kan? Sementara dalam bahasa Rusia, F itu diucapkan seperti fa, fi, fu, fe, fo. Sementara V diucapkan seperti va, vi, vu, ve, vo. Yang lain lagi, huruf H. Tidak seperti kita yang H-nya diucapkan sangat santai, ha, hi, hu, he, ho. H dalam bahasa Rusia diucapkan seperti ada K-nya di tengah-tengahnya. Jadi, ha, hi, hu, he, ho. Grup yang kedua, itu huruf yang bunyinya aneh atau asing. Ada huruf Y, Yo, Z, I краткое, C, C, Sh, Sha, I, Yu, dan Ya. Kenapa asing? Karena kebanyakan dari huruf ini adalah gabungan dari dua huruf kita. Misalnya, huruf Y itu gabungan dari huruf Y dan huruf E, sehingga dibaca Y. Huruf Yo gabungan antara huruf Y dan huruf O, Yo. Z itu gabungan antara huruf Z dan huruf H, sehingga diucapkan seperti Z, 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 Zu, Z, Zo. Huruf ini adalah salah satu huruf yang paling momok bagi kita. Jadi kalau tidak bisa di percobaan pertama, jangan khawatir. Masih ada banyak hari-hari lain untuk latihan. Huruf I краткое itu diucapkan seperti huruf I, sehingga huruf ini hampir tidak bisa berbunyi kalau tidak ada huruf di depannya. Misalnya, A dan I краткое dibaca I, E dan I краткое dibaca A, dan lain sebagainya. Huruf C itu gabungan antara huruf T dan huruf S. Jadi, misalnya Sa, Si, Su, Se, So. Huruf C itu gabungan antara huruf C dan huruf H. Pengucapannya mirip seperti C dalam cicak, cacing, dan lain sebagainya. Huruf Sha itu ditransliterasikan biasanya seperti huruf S dan H, dan dibaca Sha, Shi, Shu, She, Sho. Temannya, saudaranya, sepupunya, siapapun dia, Sha itu dibaca seperti Sha tapi lebih lembut.
mungkin bisa disamakan dengan bahasa Indonesia huruf SY. Xia, xi, shu, she, sho, syahrini, dan lain sebagainya. Biasanya, sya ini ditransliterasikan antara sebagai SY maupun SHCH. Agak aneh, tapi itulah bahasa Rusia. Huruf ya dan yu. Seperti huruf y dan yu, itu adalah huruf gabungan antara y dan u, yu, dan y dan a, ya. Sementara huruf i itu agak sulit dijelaskan, tapi mungkin bisa dianggap sebagai huruf i yang diucapkan bukan lewat mulut, tapi lewat tenggorokan. Jadi bukan i, tapi i. Grup yang ketiga, itu huruf yang sebetulnya bukan huruf. Huruf yang lebih tepat dikatakan sebagai tanda baca. Ada tвердый-знак dan мягкий-знак. Maksud dari penggunaan huruf ini adalah untuk memperkuat atau memperlemah huruf yang ada di depannya. Misalnya, huruf A dan T, kita baca at. Tapi, bila kita tulis huruf A, T, dan мягкий-знак, akan dibaca ats. Jadi, mungkin bisa dibayangkan kalau huruf мягкий-знак ini melemahkan T dari at menjadi ats. Sementara itu, tвердый-знак lebih jarang digunakan dan biasanya sering digunakan hanya untuk membuat suatu sela di dalam satu kata. Misalnya, объем. Ab, tвердый-знак, yom. Fungsinya adalah agar kita membaca bukan объем, tapi объем. Nah, sekarang yang bosan-bosan sudah kita lewati, yang susah dipahami sudah kita lewati, kita langsung ke contoh. Tulisan nama. Contoh yang pertama, kita mulai dengan nama Rusia. Alexander. Alexander. Bisa dilihat bahwa ejaannya agak beda dengan Alexander yang biasa kita dengar, di mana ada E antara D dan R. Dalam bahasa Rusia, Alexander dieja seperti ini. Yang kedua, Anastasia. Itu seperti yang bisa dipikirkan, nama perempuan. Perlu dilihat bahwa Anastasia ini ditulis bukan sebagai Anastasia, tetapi Anastasia. Dalam bahasa Rusia, ketika I bertemu dengan A, tulisannya bukan sebagai IA, tapi iya. Sama juga berlaku untuk nama-nama lain seperti Maria, Daria, dan lain sebagainya. Nama yang ketiga, Andrei. Bisa dilihat bahwa I kratkaya digunakan di akhir untuk melengkapi Andrei. Mereka tidak memakai huruf I, tapi I kratkaya. Dan mereka tidak memakai huruf E, tapi huruf Y. Kenapa begitu? Karena dalam bahasa Rusia, huruf E hanya digunakan di awal kata, tidak pernah di tengah-tengah ataupun di akhir kata. Sekarang kita lanjut ke nama Indonesia. Misalnya, nama yang paling mainstream, Budi. Budi bermain bola. Budi ditulis sebagai ini, seperti ini. B-U-D-I. Meskipun kadang diucapkan bukan seperti Budi, tapi seperti Buji. Tapi itu hanyalah masalah lidah orang Rusia. Dan bisa dilihat juga bahwa I yang digunakan adalah I biasa, N kebalik, bukan I. Karena huruf I itu hampir tidak pernah digunakan untuk nama-nama asing. Jadi kalau nama kalian ada I-nya, gunakanlah I yang biasa. Kemudian nama yang ada I-nya juga, Susanti. Ditulis S-U-S-A-N-T-I seperti biasa. Nama lain misalnya Joko. Joko ditulis sebagai D, J, O, K, dan O.
Kenapa? Karena dalam bahasa Rusia tidak ada J. Untuk pengganti huruf J, mereka menggunakan D dan V. Jadi untuk nama-nama seperti Joko, Jaka, dan lain sebagainya digunakan D dan V. Juga untuk ibu kota kita, Jakarta, ditulis Jakarta. Yep, itulah huruf-huruf episode pertama, video paling pertama, yang awal dari semuanya. Harapannya adalah supaya kita bisa membiasakan diri dulu dengan huruf Rusia. Dan supaya kita bisa siap untuk mempelajari kata-kata lain di video-video yang selanjutnya. Maka dari itu, sampai jumpa di episode kedua.